Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Terpujilah. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab arti tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perkataan Yesus bahwa Dia akan diserahkan kepada anak manusia, diserahkan kepada manusia, kepada penatua, kepada bangsa Romawi, dan akhirnya disalib dan wafat dan akhirnya bangkit, tentu bukan suatu hal yang asing bagi kita. Kita sudah sangat familiar dan sangat tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat, sungguh-sungguh bangkit. Tapi kalau kita menjadi dan berada dalam posisi para rasul, para murid, para pengikut Yesus 2000 tahun lalu, situasinya cukup berbeda. Karena mereka tidak expect seorang seperti Yesus bisa mati, bisa menderita, bisa disalib dan wafat mengenaskan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Yesus ini orang yang lagi sangat hits. Ya. Pada zamannya pengajarannya, berita-beritanya sangat viral. Ya. Dia melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak penyembuhan. Dia memberi makan ribuan orang. Pengajarannya top banget. Makanya banyak orang ikut dia. Dan kemarin kita baru mendengar juga bahwa dia mengakui dirinya sebagai Mesias. Mesias. Suster, Mesias itu apa? Ya. Artinya apa, Suster, Mesias? Ya, betul, yang diurapi. Ya, dapat pisang Suster nanti ya. Yang diurapi. Bahasa Latinnya apa, Suster? Kristus ya. Jadi Yesus Kristus, kata Kristus di situ bukan nama keluarganya Yesus ya. Bukan marganya Yesus ya, tapi nama gelar bahwa Yesus adalah yang diurapi, Yesus Mesias, Yesus Kristus itu artinya sama. Ya. Dan kenapa gelar ini begitu penting? Karena kalau kita kembali ke perjanjian lama, ada tokoh juga yang diurapi dan sangat terkenal, namanya Raja Daud. Dan di bawah kepemimpinan Daud, kerajaan Israel, ya, bangsa Israel mencapai puncak kejayaan duniawi mereka. Sejahtera rakyat, kekuasaan luar biasa, luas wilayah luar biasa, sebagai negara yang merdeka dan independen. Tetapi pada zaman Yesus mereka di bawah jajahan pemerintahan Roma. Dan banyak orang berharap akan ada tokoh seperti Daud yang terurapi, Sang Mesias, Sang Kristus yang akan membebaskan mereka. Dan inilah dia, Yesus. Sayangnya Yesus hari ini bilang, ya, saya bukan seperti Mesias yang kalian harapkan. Saya akan mati, saya akan disalib, ya, dan saya akan diadili. Saya tidak akan seperti Daud yang akan pergi berperang mengalahkan banyak musuh. Saya tidak akan seperti raja-raja sebelumnya yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Tidak. Justru sebaliknya, kalian akan melihat saya menderita dan wafat. Tentu hal ini membuat murid-muridnya gagal fokus, gagal paham. Kok seperti ini?
Dan kadang-kadang teman-teman sekalian, mentalitas para murid itu juga terjadi dalam diri kita. Mungkin kita tidak mempermasalahkan lagi Yesus yang wafat, meninggal, Yesus yang disalib, meninggal dan bangkit. Karena tiap hari ya kita doakan ini, bagian dari iman kita. Tapi mentalitas untuk mengekspektasikan, yang berekspektasi berlebihan dan ekspektasi yang salah dalam hidup beragama, kadang-kadang masih menjadi mentalitas kita. Mungkin kita ada yang bertanya, sudah mengikuti Yesus kok masih susah hidupnya? Sudah berdoa tiap hari masih banyak masalah. Sudah ke gereja tiap hari masih kena pandemi. Kadang-kadang ekspektasi-ekspektasi seperti ini masih ada di dalam diri kita. Ikut Yesus pasti oke semua. Ke gereja pasti diberkati terus menerus. Tetapi kita lihat hari ini Yesus mengingatkan kita. Dia bukan Tuhan seperti itu. Dia bukan Tuhan yang segera memberikan apa yang kita inginkan. Tapi justru sebaliknya. Kalau kita ingin ikut Yesus, ya ikut Yesus. Saya selalu diingatkan kenapa kita buat tanda salib tiap hari. Kenapa kita ditandai salib setiap hari. Ya supaya hidup kita juga memanggul salib. Kita buat tanda salib tiap hari tapi kita maunya menghindari salib. Ini tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai seorang Kristiani. Jadi mungkin ini pelajaran buat kita hari ini. Refleksi kita bersama hari ini. Ekspektasi atau harapan semu apa yang kita masih miliki. Sehingga kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita bersungut-sungut. Kadang-kadang kita marah kepada Tuhan karena kita gak dapat apa yang kita inginkan. Lah yang Tuhan siapa? Kita atau Tuhan Yesus? Mari kita hari ini bersama-sama merenungkan dan juga bertanya, apakah kita masih punya mentalitas seperti para rasul Yesus yang gagal fokus dan gagal paham? Amin.